Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, mengikuti pemaparan visi dan misi calon kepala daerah Kabupaten Lebak periode 2024-2029 yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Kabupaten Lebak, di Hotel Mutiara Rangkas Bitung Minggu 19 Mei 2024. Hasbi yang datang didampingi pihak keluarga terdekat seperti Muhammad Amal Jayabaya dan Agus Erwisas terlihat lebih ceria. Mengenakan kemeja batik lengan panjang, peci dan kacamata hitam, Hasbi menyalami panitia penjaringan bakal calon Bupati Lebak Partai Kebangkitan Bangsa yang sejak pagi menunggu kedatangan anak mantan Bupati Lebak 2 periode Mulyadi Jayabaya. Bukan hanya di luar gedung, penyambutan berbeda terhadap Hasbi oleh sejumlah pengurus dan kader Partai Kebangkitan Bangsa itu juga terlihat di dalam gedung. Bahkan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lebak Acep Dimyati sempat mengalungkan sorban warna putih tanda penghormatan kepada Hasbi Jayabaya yang diikuti gemuruh tepuk tangan dan yel-yel Hasbi Bupati Lebak. Satu persatu Hasbi menyalami para pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lebak yang hadir di acara itu, tidak terkecuali tamu undangan yang sengaja hadir untuk mendengarkan visi dan misi para bakal calon Bupati Lebak yang dijaring Partai Kebangkitan Bangsa. Ditemui usai pemaparan visi dan misi, Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya berjanji akan mengedepankan good governance jika dirinya terpilih menjadi bupati. Prinsip pemerintahan good governance itu, kata Hasbi, akan diterjemahkan ke dalam 4 program unggulan yakni akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan program partisipasi masyarakat. Hasbi memastikan keempat program unggulan itu sangat penting, karena termasuk edukasi yang terjangkau. Hasbi pun mengatakan, jika masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Lebak saat ini masih tinggi, sekitar 114.000 orang. Ke depan, kata Hasbi, mereka harus bisa menjangkau pendidikan, karena secara kebetulan ada program Keluarga Harapan yang dikhususkan untuk mereka bersekolah. Sehingga persentase masyarakat yang tidak bersekolah di Kabupaten Lebak bisa semakin berkurang. Selain persoalan pendidikan, kata Hasbi, dirinya juga akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan poros desa, jalan antara kecamatan hingga jalan kabupaten. Hasbi mengakui, jika saat ini masih ada sekitar 773,9 km jalan kabupaten yang dalam kondisi rusak. Meski demikian, Hasbi mengatakan bangga, karena dari keseluruhan jalan yang ada di Kabupaten Lebak sudah sekitar 60-70% yang sudah tertangani. Hasbi pun meyakinkan, jika dirinya ditakdirkan menjadi Bupati Lebak 5 tahun ke depan, semua persoalan infrastruktur itu akan terselesaikan. Dijelaskan bang terkait visi misi selain dari kegiatan justru apa aja bang? Kan tadi ini hampir sama apa yang saya sampaikan di Partai Nasdem minggu lalu, bahwa kami ingin mengedepankan good governance, prinsip tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip good governance itu ada 4. Salah satunya adalah akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Ini penting sekali, makanya di poin ketiga visi misi kami memiliki apa yang kami ingin sebut affordable education. Artinya edukasi yang terjangkau, biaya yang terjangkau. Kita harus cari formulasi yang mana masyarakat miskin yang kurang lebih ada 114.000 di Kabupaten Lebak ini, mereka bisa menjangkau pendidikan. Kebetulan ada program pemerintah yang disebut program Keluarga Harapan yang dikhususkan untuk mereka bersekolah. Tapi tingkat angka persentase masyarakat atau keluarga Lebak yang tidak bersekolah ini masih tinggi. Saya pengen menurunkan itu, insya Allah juga tentang infrastruktur jalan. Ada 1.617 km milik pemerintahan desa yang 393 diantaranya adalah sudah menjadi jalan poros desa, artinya sudah dibangun. Tapi berarti ada 1.224 yang belum terbangun, masih buruk ini. Percepatan itu kita akan dorong. Juga tentu jalan hak milik kabupaten yang kurang lebih 773,9 km. Kita perbulat 774 km lah. Yang mana alhamdulillah 60-70% ini sudah
sudah baik, sudah cukup baik. Tapi ada beberapa yang masih rusak ringan, ada juga rusak berat, ada juga rusak sedang. Ini insya Allah dalam 5 tahun akan saya perbaiki bila saya diberikan amanah menjadi Bupati Lebak selanjutnya. Sementara itu, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lebak Acep Dimyati mengatakan, pemaparan visi dan misi calon kepala daerah Kabupaten Lebak yang digelar partainya merupakan sebuah tahapan bagi para bakal calon Bupati Lebak yang ingin mendapatkan rekomendasi. Walaupun, kata Acep, kriteria dan penetapan siapa para bakal calon bupati yang akan diusung atau direkomendasi sebagai bakal calon bupati dari PKB itu sepenuhnya kewenangan DPP. Bahkan, kata Acep, materi uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilaksanakan DPP setelah agenda pemaparan visi dan misi para bakal calon kepala daerah ini, pengurus dan panitia penjaringan DPC PKB Lebak pun belum mengetahui materinya. Menurut Acep, apakah materi uji kelayakan itu tentang kebijakan, popularitas, elektabilitas atau kapasitas? Sebab, kata Acep, pengurus DPC hanya ditugaskan untuk melakukan penjaringan bagi masyarakat yang ingin menjadi bakal calon bupati. Acep tak menyangkal, jika dalam kontestasi pemilihan Bupati Lebak mendatang partainya harus berkoalisi atau menggandeng partai lain. Sehingga persyaratan 10 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati terpenuhi, karena PKB hanya memiliki 7 kursi di DPRD Lebak. Acep memastikan, batas maksimal PKB akan mengeluarkan surat rekomendasi bagi bakal calon bupati yang akan diusung sebelum mendaftar ke KPU. Tepatnya, kata Acep, di sekitar bulan Agustus. Jalan seperti ini, misalkan paling kita ya realistis saja mengajukan wakil, bukan berarti harus dari internal partai, bisa dari luar atau bisa dari mana yang bisa membangun komitmen dengan PKB. Karena kami kenapa bertanya seperti itu, karena kan masyarakat tahu lah bahwa PKB ini kan partai yang besar. Ya, tapi kan hanya 7 kursi. Persyaratan mengusung sendiri itu 10 kursi. Belum memenuhi syarat itu. Tidak memenuhi syarat, masih butuh 3 kursi lagi. Untuk Pak calon ini kriteria apa yang kira-kira bakal didapatkan rekomendasi dari kriteria apa? Kriteria itu yang menetapkan DPP. Karena kita belum tahu materi uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilangsungkan oleh DPP itu apa, kita belum tahu materinya, tentang apakah tentang kebijakan, apa tentang soal popularitas, elektabilitas atau kapasitas dan lain sebagainya, kita belum tahu. Gitu ya. Yang ditugaskan kepada kami melakukan penjaringan, pengambilan pengembalian formulir, tahapan pemaparan visi misi. Selesai sampai di situ tugas DPC. Dalam proses ini apa yang akan dilakukan? Setelah proses ini semua laporan tahapan-tahapan itu kita laporkan ke DPP. Selanjutnya nanti mereka ini yang ikut pada hari ini pemaparan visi misi akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Kalau misalnya pada hari ini ada salah satu bakal calon yang tidak ada sanksi administratif nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Artinya itu cukup, berarti dia selesai sampai di sini. Karena dia tidak memenuhi persyaratan, karena ada satu persyaratan yang tidak diikuti. Batas maksimal kapan rekomendasi PKB akan untuk bakal calon bupati keluar? Sebelum bersama-sama kita mendaftarkan bakal calon ini ke KPU sekitar bulan Agustus. Tanggalnya kita belum pasti. Tanggal 21 Agustus itu kan pendaftaran ke KPU membuka pendaftaran. Ya. Berarti sebelum 1 hari sebelum tanggal 21 Agustus kita masih mungkin pada saat itu masih mengeluarkan rekom atau perubahan-perubahan rekomendasi. Ya. Intinya maksimal adalah 21 hari ke 21 Agustus karena kan pendaftaran ke KPU itu 21 Agustus. Dari Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, Tim Liputan Berita Sorosowan melaporkan.